melihat saya dan mendengar saya berbicara itu kata enteng gitu ya. Wah gampang kan dia ngomong yang ngarep. Tapi kamu duduk di sini, pertama kali kamu sebagai seorang speaker, pasti kamu ngewel. Ngewel itu bahasanya apa? Ngewel gitu. Ngedek, gemeteran. Kalau bahasa kesehatannya tremor. Jadi kalau kamu kurang makan, nggak makan gitu ya, Bu izin saya ke kantin apa? Saya tremor gitu ya. Tremor itu ngedek. Itu bahasa kesehatannya gitu. Nah, bagaimana terus lanjut nggak apa-apa. Jadi bagaimana kita bisa mengolah hati kita, mengolah diri kita untuk kita bisa menjadi seorang speaker yang baik, gitu. Speaker yang baik. Saya dulu nggak punya cita-cita dosen, nggak punya. Dulu saya lulus SMA, kemudian saya kuliah D3, saya kuliah S1. Itu saya belum punya bayangan saya itu punya bakat jadi dosen, itu belum punya. Karena apa? Saya dulu termasuk kata begini, walaupun saya dulu aktif di keorganisasian, di OSIS itu saya selalu menjabat sekretaris umum. Ini tulisan saya itu apa padahal yang paling elek saya SMA. Tapi kenapa selalu dipercaya gitu ya? Nggak tahu, karena kan wong liya mungkin ya. Jadi sana nih gitu. Nah, apa yang harus kita siapkan sebagai seorang publik yang bisa berbicara di depan? Itu yang harus Anda kuasai. Ketua OSIS siapa sih? Oh, dari deteknya wis pantas. Gitu ya. Gantengnya dapat. Ya kan? Tingginya dapat, gitu kan? Ngomongnya dari awal tadi saya sudah mengira ya dia speaker yang bagus, gitu kan? Tenang aja Mas. Nah, dari sini cewek-cewek ambil kabeh. Nah, lanjut Mas. Jadi saya dulu kan begitu. Saya dulu mau mengajar kelas 1 kelas itu kan sekitar 40 sampai 60 mahasiswa. Itu pun saya nggak berpikiran saya harus tampil bagus nggak. Yang penting aku bisa mengeluarkan kalimat gitu, itu sudah alhamdulillah, sudah puji Tuhan gitu. Tapi kalau kamu berbicara di depan aja memperkenalkan nama saya, alamat, itu sudah bahasa tubuhmu itu sudah mengirangi, sudah bisa dibaca bahwa kamu itu tidak nyaman dan tidak nyaman dan tidak percaya diri untuk bisa berbicara di depan, gitu kan ya. Nah, public speaking itu intinya kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya, berkomunikasi dengan orang lain. Kalau menjadi seorang public speaking itu kamu harus bisa menguasai medan. Saya ngerti, saya begitu masuk sini itu saya harus bisa tahu sudut-sudut di sana itu ada apa. Saya harus tahu audien yang mendengarkan saya itu seperti apa. Tadi saya begitu masuk itu banyak juga ya. Ya itu yang pertama kesan saya, gitu kan. Kejaran nggak mungkin kalau sebesar ini. Pesertanya dan umpamanya cuma segini, gitu. Yang kedua yang saya lihat supaya saya bisa menguasai medan, seanak saya, gitu. Audiennya seanak saya. Kemudian anak saya masih kelas 6 SD ini juga jangan seanak saya, seadik saya, gitu kan ya. Kemudian apalagi yang saya lihat, oh ya berarti saya nanti berbicara di depan. Begitu masuk sini itu kalau kamu tidak mempersiapkan seperti yang saya bilang tadi, itu kamu mesti semua matanya mau piro lagi ya, mesti aku segini, aku sedelek dan gurih masih aja gitu ya. Karena saya takut dipandangi berbagai macam orang, karakter dan berbagai macam latar belakang, matanya berapa pasang memandang saya gitu. Nah itu sudah membuat saya tidak percaya diri. Oke, sebab itu kita sebagai seorang public speaking harus kita bisa percaya diri. Percaya diri yang harus kita olah itu bagaimana? Yang pertama yang harus kita olah dari dalam diri kita sendiri, kita harus menguasai dulu materi. Saya dulu kalau mau ujian, entah ujian tesis, entah ujian skripsi, itu dulu saya bilang, dosen saya, penguji saya mau tanya apa sih sama saya? Wong saya ini materinya yang saya buat sendiri, ini skripsi tesis saya buat sendiri, kudune saya yang bertanya, bukan dia yang bertanya, karena ini adalah buatan saya. Gitu. Itu adalah penguasaan materi. Kalau orang udah nggak menguasai materi, itu tidak akan senyaman ini berbicara. Gitu. Jadi misalnya ketua OSIS nih, ketua OSIS mau memimpin rapat, kuasai dulu materimu. Nanti yang ingin saya bicarakan ke organisasian, pembagian job description masing-masing seksi.
Kemudian pembagian job description masing-masing seksi, setiap seksi itu saya harus tahu tugasnya apa saja, sehingga nanti kalau saya ditanya oleh anak buah saya bisa menjawab. Itu dulu yang kamu harus kuasai di dalam diri kamu. Nah, kemudian saat masuk ke ruangan itu, kamu setelah itu ambil nafas. Ternyata banyak ya audiennya, tapi kan saya sudah siap materinya. Itu berarti persiapan materi dan persiapan diri. Kemudian persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan, ruangannya seberapa? Kalau di SMA kita kan ruangannya sempit ya. Kalau untuk rapat ya, ruang kelas ya, atau ruang rapat? Ruang kelas kan berarti tidak terlalu lebar gitu kan. Ruang kelas itu setiap hari saya sambangi, setiap hari saya duduk di situ, setiap hari saya di situ. Untuk apa sih saya harus takut dengan lingkungannya? Itu adalah milik saya, ya sudah. Dan membangun kepercayaan supaya Anda nanti mau berbicara di depan itu Anda sudah tidak deg-degan lagi. Sebagai public speaking itu kuncinya gitu, penguasaan materi, penguasaan hati, dan penguasaan lingkungan. Itu yang harus Anda tahu. Nah, saya ini mengajar mahasiswa itu sudah tahun berapa? Sejak tahun 2000-an saya mengajar. Sehingga karakteristik mahasiswa, karakteristik siswa itu saya sudah hafal. Gitu. Jadi itu kan perlu dikuasai oleh seorang public speaking. Gitu. Public speaking, lanjut aja Mas, nggak apa-apa. Jadi lanjut aja deh, saya nggak pantau itu. Banyak cerita aja malah aneh gitu ya. Itu hanya bukti aja saya memberikan materi gitu ya. Gitu. Nah, jadi seorang public speaking itu nantinya job-job yang harus Anda tahu di dalam berbicara. Selain penguasaan materi, penguasaan hati, diri, penguasaan lingkungan, juga kalau bahasa anak muda apa sih? Ya, apa sih bahasa anak muda? Kalau ice breaking gitu loh, ice breaking. Jadi kalau misalnya gini, ngejok gitu. Nah, ngejok gitu kan. Ayo sekarang berdiri dulu gitu ya. Berdiri dulu. Kenapa? Meregangkan otot gitu kan. Tampilkan yel-yel gitu kan. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya tujuannya tuh Anda ingin menentangkan hatimu sendiri dulu sebenarnya. Untuk apa? Supaya saya ngerti dulu audiens saya apa. Itu ice breaking itu penting. Oh, saya kok deg-degan yuk. Saya deg-degan. Aku begitu masuk, selamat pagi semuanya, selamat pagi. Yuk kita berdiri dulu. Yuk angkat tangan semua, menundukkan pinggangnya harus ditundukkan, kepalanya harus digoyang-goyangkan. Itu apa? Sebenarnya itu strategi seorang public speaking untuk bisa menguasai hati. Supaya apa? Terbiasa dulu dengan lingkungan yang mau dia bawakan materi tersebut. Itu penting gitu. Jangan sampai kamu begitu masuk ke ruangan deg-degan itu kamu teruskan. Kamu akan blocking. Blocking itu kamu nggak bisa berbuat atau nggak bisa berkata apa-apa. Ice breaking itu pentingnya seperti itu. Mungkin ada punya ya OSIS ini ya, punya ya atau punya cuk-cuk tertentu gitu. Begitu masuk ketua OSISnya langsung bisa, nah gitu. Ketua OSISnya nggak bisa deg-degan aku ya. Ayo ulangi lagi ya, bisa. Jangan-jangan ini pembulur atine, pembulur perasaannya supaya dia tidak deg-degan. Itu ice breaking. Bisa kamu praktekkan begitu. Begitu kamu berbicara di tempat orang lain gitu, yang kamu belum kenal atau kamu entah baru putus karo pacarnya, kamu biaya asam nggak enak, kasih ice breaking. Nah, gitu. Itu akan tenang hatimu. Oh, berarti tenang lagi. Itu kunci cuk yang harus kamu kuasai di dalam suatu ice breaking. Kemudian kalimat atau komunikasi yang harus Anda kuasai di dalam Anda memberikan suatu materi sebagai seorang narasumber atau seorang yang membuat orang lain bisa mendengarkan kamu. Kamu harus bisa menatap dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Aku menatap ketua OSISnya dari sana. Tidak tahu siapa, belum kenal saya, gitu. Sampai sana balik lagi. Itu sebagai kunci apa? Kamu perhatian terhadap audiens. Jangan sampai kamu berbicara itu. Pada saat itu saya tuh sebagai ketua OSIS itu, nah, kamu melihat ke atas padahal di sana nggak ada orang. Itu nggak boleh. Jadi harus menatap. Memang harus ditatap supaya bisa berinteraksi matanya dengan kamu dan dia merasa terperhatikan. Yang kedua, itu juga kamu harus bisa membuat audiens itu berinteraksi dengan Anda. Oh coba Pak, namanya siapa Mbak yang pakai warna ungu?
Silva sebagai si apa di OSIS? Sekretaris. OSIS sekretarisnya masnya siapa namanya? Oh enggak, ya. Berarti sekretarisnya siapa? UKS, ketua UKS siapa? Cewek, kenapa nggak cowok? UKS cewek ya? Soalnya yang bisa merawat ya? Ketuanya dia ya? Oke, PNL siapa ketuanya? Ariska mana? Ariska keluar, wakilnya siapa? Al-Huma. Huma. Nah, Huma. Kamu satu wakilnya. Berarti cewek, wakilnya cowok. Keren ya? Emansipasi. Emansipasi laki-laki. Anda tahu maksud saya tadi begitu? Tahu. Apa maksudnya? Anda tahu maksud saya tadi menyapa dia dan menyapa Albis. Ada interaksi. Kalau di seperti itu kan itu menambah kepercayaan diri kamu dan yang audien itu merasa terperhatikan dengan baik. Itu sehingga apa? Sehingga dia tuh akan perhatikan Anda, gitu kan? Lagi bedanya sama guru ya. Kalau guru terus ngene iki ngono wis didhewe ngomong kabeh. Saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Murid-murid langsung pakai akhirnya gurunya raro apa ya? Ngene terus kan ya? Oh, kamu yang apa terus? Saya mau, nah gitu. Kalau gergot, iya saya siap, gitu kan. Jadi beda. Kalau seorang public speaker itu, coba Mas namanya siapa? Faiz ya. Kenapa sih nama Faiz selalu rambutnya begitu, selalu iya, anak saya, anak mahasiswa saya namanya Faiz dia begini nih. Rambutnya gitu kan, pasti kan lurus nggak ada keriting gitu maksudnya. Gitu. Faiz saya itu juga begitu sih namanya Faiz. Tapi kalau dia dicari, namamu siapa? Siap Faiz bu. Gitu. Di mana-mana, oh siap bu. Loh kan biar aku di tentara mau biar, iya bu, akol. Namanya Faiz, sekarang nggak lulus gitu. Itu Faiz. Saya bertanya begitu, itu bukan bermaksud saya ingin mengabsen itu tidak, cuma saya ingin memperhatikan dia supaya memperhatikan saya dan saya memperhatikan Anda gitu. Itu penting seorang public speaking gitu. Nah, jadi memandang dari sudut ke sudut, sana ke sana itu penting. Kemudian ice breaking, kemudian saya memanggil salah satu nama, memanggil beberapa orang untuk berinteraksi dengan saya, itu juga penting supaya apa? Supaya interaksi terbangun kembali dan kemudian mereka menjadi fokus lagi kepada saya, begitu. Itu tujuannya. Selanjutnya, saya pun kalau mengajar begitu kok. Saya mengajar begitu saya. Coba siapa Dik? Aku lupa. 500 mahasiswa, nah saya harus menghafal satu-satu yang nggak mungkin. Di pojok-pojok siapa namanya? Aku lupa. Saya Aulia bu. Coba tadi kamu kayaknya mau bertanya sama saya. Oh enggak bu, oh enggak ya. Terus kalau begitu, kamu ingin bertanya atau saya yang bertanya? Nah itu suatu interaksi. Nah selanjutnya apa lagi yang perlu kamu fokuskan? Di dalam komunikasi harus pakai bahasa yang mudah diterima. Kalau saya audiennya Anda, tidak mungkin saya pakai bahasa medis, saya tidak mungkin. Gitu. Mungkin ada beberapa yang Anda tahu, tapi ada beberapa yang tidak. Itu harus disesuaikan. Maksud saya, Anda kalau berbicara dengan anak SD, berbeda dengan Anda berbicara dengan teman-teman Anda. Anda berbicara dengan guru Anda berbeda dengan berbicara dengan teman-teman Anda. Saat dengan berbicara dengan guru-guru Anda kan agak siapa J, matur nuwun sangat. Kalau sama teman-teman pi coy. Ayo bro, kantin. Nah, begitu kan. Di dalam rapat pun, ayo bro, pendapatmu apa? Gitu. Kadang-kadang kan begitu kan ya di dalam rapat. Piesis, kadang-kadang iya Ecin. Nah, kadang-kadang gitu. Iya Ecin. Aku nggak gitu aku nggak sependapat dengan ketua OSIS itu kadang-kadang begitu nah aku nggak gitu Cin. Nah kadang-kadang itu bahasa yang Anda gaulnya dengan teman-teman Anda. Tapi kalau sama Pak Ari jangan iya Pak Cin gitu ya, jangan sama Bu Indi Cin gitu ya. Gitu kan. Saya pun itu panggilan ya, tapi kalimatnya pun bahasanya pun juga berbeda. Nggih, matur nuwun Pak.
Iya terima kasih banyak. Kalau sama yang anggota-anggota OSIS PMR UKS saya, oke bro, siap bro, cus, capcus pokoknya wes. Nah, gitu. Go it, misalnya gitu. Ayo, cus ini di, gitu. Kadang-kadang begitu. Itu komunikasi dengan orang yang pas. Saya pun begitu. Bahasa saya pun berbeda dengan kamu. Saya nggak mungkin bercerita tentang sesuatu hal yang mungkin kamu belum tahu. Besok kalau kamu kuliah di tempat saya, baru kamu tahu, gitu ya. Seorang laki-laki dia jatuh dari sepeda motor, dia menderita fraktur. Frakturnya adalah tibia sepertiga distal terbuka, yang mana dia harus dikasih yang namanya. Kan mudah. Kalau saya berbicara begitu, kamu nggak akan tahu. Jadi gunakanlah komunikasi itu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan orang yang mendengar. Gitu ya. Saya kalau mengadakan penyuluhan itu ke masyarakat, itu pun iya bahasa-bahasa yang bahasa kalbu, bahasa-bahasa yang tidak dia mau. Walaupun saya penjelasannya tentang kesehatan. Misalnya saya nanti siang ini saya akan menjadi penyuluh tentang bagaimana mengenali pasien stroke awal dengan fast gitu. Itu pun bahasanya face, arm, long, leg gitu kan saya nggak mungkin gitu dengan orang tua, dengan kader. Tapi saya bahasanya pakai tangan, telapak tangan, jari-jari digerakkan, mobilisasi digitalis falamus kedua gitu kan nggak mungkin. Gitu. Nah, digital falamus yang ketiga itu harus digerakkan, gitu kan? Supinasi, pronasi, harus supinasi, pronasi kan nggak mungkin. Menengadah, tengkurap, mengenal, tengkurap, itu kan bahasanya. Itu kalau nanti saya menyuruhkan kepada kader, tak begitu Pak. Ya, abduksi ya gitu, abduksi gitu kan, ya gitu. Lengthening gitu kan. Nah itu bahasa. Tapi kalau saya menghadapi orang-orang tua, menghadapi kader-kader, saya pakai bahasa umum. Itu penting ya. Jadi jangan dibawa logat-logat dari asalmu dibawa ke forum. Pakailah bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan audien yang ada saat kamu mendengar. Ketua aksesnya orang mana sih? Oh Pudong. Aku wong Pudong, wong pasar. Kalau pagi saya suka beli bakmi klowor, bakmi pentil, bakmi bomber, ngono kan ya. Gatot saya suka beli. Itu pas kalau kamu berbicara dengan orang-orang Pudong. Nek kowe ning Kulon Progo, ora Dek, aku rak ngono Dek. Iya, aku mau Bantul ya. Aku asli Bantul memang, saya orang Cantik. Tapi saya kalau berbicara di kadang-kadang sama mahasiswa orang ngejek, lo kadang-kadang ketawain sama mahasiswa saya. Ibu lo Bantulnya lo medok gitu kan ya. Orang cek, aku rak ngono kok ngono. Iya bahasa-bahasa itu kan kadang-kadang terbawa. Tapi kalau yang mahasiswa dari Kalimantan, dari Bali kan nggak mungkin tahu gitu. Akan lebih baik kalau kamu komunikasinya pakai bahasa yang baik, bahasa yang bagus, bahasa yang mudah dimengerti tanpa ada embel-embel daerah yang mungkin tidak kamu translatekan. Tapi kalau kamu translatekan boleh gitu, ditransfer. Kamu hidupkan aja Google Translate gitu ya. Nanti orang yang public speakernya ngomong apa nanti terdownload sendiri, tertranslate sendiri gitu. Nah itu jadi bahasa. Kemudian selain bahasa juga adat istiadat. Kemudian itu kan ini kan terjauh dari mana sih pesertanya? Rumahnya mana tuh? Oh ada gunung, ada gunung kidul kan? Oh, sinten? Gunungnya ngendi? Lah kok adomen ke tekan kene? Loh, kamu berarti dari sana ke sini? Iya tuh, tenane. Lah tuh kayak mangka sekolah jam piro? 5.40-an. Saya kemulan kayak ketua OSIS. Ada nih yo. Kemulan. Oh, iya sih kemulan. Yang dari Wonosari lagi mana? Ini. Mandi. Sama. Oh, enggak apa-apa kesasar. Aku membayangkan jaraknya itu. Saya membayangkan jaraknya itu loh. Lah kalau wong Pundong itu wong Piring, wong Bangkerep, wong Tulung, wong Tangkil, ngono ki wis lumrah. Wong sare ya. Iki lak yo anu to bathuke rak panas. Adem to? Adem ya. Oh, berarti kowe ning pundok iki sadar. Aduh soalnya. Wah, jauh gitu. Nek wong Piring wong Tangkil wis lupa.
gitu. Nah, itu tuh mengenal. Jadi mungkin Purwosari berbeda dengan wong Pundong, mungkin berbeda gitu kan. Wong Pundong sih ngomongnya bakmi bomber gitu kan ya, karo gatot gitu ya. Wonosari lain lagi, tiwul gitu kan. Apa meneh? Hah? Itu apa ya? Itu beberapa hal yang harus Anda kuasai kalau Anda menjadi seorang public speaker di sini itu seperti itu. Jadi ini tujuannya Pak Ari dan Bu Indi dan guru-guru yang lain kan membuat supaya Anda berani berbicara di sini itu kan. Berbicara di depan itu tujuannya. Mas, misal kamu OSIS PMR UKS itu punya program gitu. Lomba berbicara di depan, pidato kayak atau apa itu stand up comedy kayak atau seseorang yang sudah masuk dalam sebuah organisasi itu harus pintar berbicara, harus bisa karena dia terpilih untuk menjadi seorang speaker. Ketua ASIS saya sama ngomong ya ketua ASIS, tapi dia pasti bisa ngomong. Dari awal tadi saya mendengar dia ngomong itu sudah belegere pantas gitu. Menjadi ketua ASIS. Saya dulu nggak jadi ketua ASIS karena belegere saya nggak pantas gitu. Judulnya mekor sekretaris yang buri ya nulis gitu ya, dibayari orang gitu kan ya. Sabar saya Cin. Gitu. Itu jadi tujuannya kan kamu supaya bisa berbicara di sini dan menyampaikan pesan dari siapa? Ya mungkin kalau kontroversi dari guru, mungkin dari dirinya untuk menyampaikan program itu sebuah pesan gitu ya. Itu tujuannya gitu. Dan bisa mempengaruhi orang lain. Kalau seperti saya ini bisa mempengaruhi kamu. Nanti kamu keluar dari sini pasti kamu ingat Sisil Bian itu ngomongnya gitu. Kalau bicara di depan tuh harus menguasai lingkungan, menguasai percaya diri, harus menguasai audiens, begitu kan? Harus ada juk-juk tertentu, ice breaking. Kemudian saya harus menyapa setiap audiens, harus tatapan saya harus melingkar dari kiri kanan ke kiri. Kemudian saya harus memakai bahasa atau komunikasi yang baik, tidak membingungkan audiens. Itu pasti kamu pasti ingat. Nah, itu besok kalau kamu saya sudah nggak ada di sini, saya sudah tidak memberikan materi lagi, kamu pasti ingatnya di situ. Sehingga saya harus seperti Sisil yang katakan itu, sehingga saya nggak tremor lagi, saya nggak deg lagi, saya nggak deg-degan lagi, begitu, nggak ngewel lagi, gitu. Gini loh ya. Lo kalau mau ujian dulu, besok kamu kalau SMA masih ujiannya pakai tulis ya, belum wawancara gitu ya. Besok kalau siapa tahu kamu kuliah lagi ya pasti kuliah lah. Habis lulus SMA itu ngapain? Jangan kawin dulu, kuliah deh. Siapa yang punya cita-cita habis SMA kawin? Baik. No, yakin. Debatnya belum Pak Is belum punya. Jangan. SMA masuk keluar SMA terus nikah. Oh, kau isi cilik anak gue gede terus mantu terus terus simbah. Masa saya enam kok dipanggil simbah? Kamu yang lulus kuliah SMA, kamu kerja atau kamu kuliah lagi gitu kan? Kuliah lagi nanti kalau kamu sudah mendapatkan gelar gitu kan, misalnya sarjana ekonomi, sarjana keperawatan, sarjana apa, ngono kan arek ngamar cewek, ngamar cowok kan pede gitu kan? Iya. Kok ngamar cowok? Seneng kan saya cowok. Orang itu tak tipu. Cewek itu jual mahal. Ada biro, ada takon. Nah, itu kan sudah kamu punya modal. Gitu punya modal apa? Loh, kamu kerja di mana Tole? Kamu kok bisa meminang anak saya? Oh, saya habis kuliah. Oh, saya belum lulus kuliah aja saya udah ditawar siapa? Ditawar